Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan resiko dan masalah akibat COVID-19. Kenalkan, nama saya Askadia. Saya Dara Fitri. Saya Nisa Aziza. Saya Santi. Selamat memperhatikan. Pandemi COVID-19 merupakan fenomena yang sedang terjadi hampir di seluruh dunia. Lebih dari 3 juta orang terkonfirmasi positif dengan angka kematian akibat virus lebih dari 200.000 orang. Dengan angka terkonfirmasi dan kematian yang tinggi, berbagai langkah dilakukan untuk mencegah rantai penyebaran. Next. Penyebaran virus yang sangat cepat membuat suatu negara sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Akibatnya, pandemi COVID-19 menyebabkan risiko sistemik di mana risiko tersebut yang awalnya hanya berupa risiko kesehatan, kemudian berdampak kepada berbagai sektor karena tingkat persebaran yang tinggi. Sektor-sektor tersebut mulai dari individu, rumah tangga, komunitas perusahaan, sistem keuangan, makroekonomi, bahkan sampai komunitas internasional. Pandemi ini merupakan masalah yang sangat serius bagi seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, peranan seluruh aspek dapat membantu untuk mencegah pandemi COVID-19. Berbagai negara terdampak sudah melakukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko akibat COVID-19, dari mulai memperlakukan kebijakan lockdown, physical distancing, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat mengatasi masalah dan risiko dari sektor-sektor terdampak. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena hal ini merupakan jenis risiko sistemik yang berdampak tidak hanya pada satu negara saja, akan tapi terhadap banyak negara di dunia. Selain itu, bentuk penanganan yang dilakukan berbeda setiap negaranya. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti seperti apa bentuk risk management yang dapat dilakukan dalam memitigasi risiko akibat COVID-19. Next. Bentuk manajemen risiko dari setiap sektor. Yang pertama, ada individu. Individu merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang rentan akan tertular virus ini karena mereka sering berinteraksi dengan individu yang lain. Risiko terbesar yang dihadapi adalah tertular virus dan kematian. Untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi, seorang dapat melakukan pola hidup sehat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan membuat kebijakan yaitu physical distancing atau bahkan lockdown. Kebijakan ini dibuat di seluruh negara terdampak sebagai upaya untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, rumah tangga. Sama hal seperti individu, risiko yang dihadapi oleh rumah tangga adalah tertular virus dan kehilangan anggota keluarga. Untuk menghindari hal tersebut, jika seorang dalam anggota keluarga sudah merasakan gejala yang dialami, diharapkan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Selain itu, dengan berdiam di rumah membuat rumah tangga juga tidak bisa bertemu dengan sanak saudara lainnya, serta konsumsi dalam rumah tangga menurun karena kegiatan untuk mengkonsumsi secara langsung menjadi terhambat. Agar hal tersebut tidak terjadi, rumah tangga dapat melakukan seluruh aktivitas secara online melalui media elektronik yang ada. Dan jika ada hal yang mengharuskan untuk pergi keluar, mereka dapat menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Lalu yang ketiga, ada komunitas. Kebijakan physical distancing mengharuskan komunitas untuk tidak melakukan kegiatan secara langsung selama pandemi ini. Untuk sementara waktu, komunitas dapat membatalkan kegiatan acara atau mengundurkan kegiatan acara sampai pandemi ini berakhir. Lalu yang keempat ada enterprise sector. Perusahaan ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara menghimbau para pekerjanya untuk melakukan WFH. Risiko yang dihadapi ketika perusahaan yang terdampak karena COVID-19 adalah perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawannya. Perusahaan melakukan PHK sebagai upaya pencegahan. Yang terakhir ada perusahaan dapat membuat strategi agar perusahaan tetap bertahan dalam pandemi ini dan tidak merugikan karyawan untuk melakukan PHK. Next. Yang kelima adalah sistem keuangan. Adanya pandemi, sistem keuangan seperti perbankan di seluruh dunia menjadi terganggu. Adapun tantangan bagi sektor perbankan adalah pemberian pinjaman dan pendanaan yang menyebabkan risiko kredit. UMKM merupakan sektor yang melakukan peminjaman terbesar. Adanya pandemi ini tentunya berdampak pada penghasilan yang diperoleh. Jika UMKM tidak dapat penghasilan, maka UMKM tidak dapat membayar pinjaman yang mereka lakukan, yang nantinya menyebabkan risiko kredit macet sehingga sirkulasi likuiditas tidak lancar, dan jika berlangsung lama, bank tidak bisa lagi memberikan kredit dalam jumlah yang besar. Next. Lalu yang keenam ada makroekonomi. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan terganggu, lalu meningkatnya demand dan supply berisiko menyebabkan krisis pada suatu negara. Ketujuh ada komunitas internasional. ASEAN bekerjasama dengan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan moneter sebagai respons sebagai pandemi. Pemerintah dari Bank Sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter agar mendukung sektor kesehatan dan sektor perekonomian agar tidak lesu. Next.
Sampai pada tanggal 8 Mei 2020, WHO mengunggah sebanyak 215 negara di dunia terjangkit COVID-19. Tindakan manajemen risiko yang dilakukan di berbagai negara berbeda-beda, di mana seluruh bentuk tindakan yang diambil memiliki tujuan, dampak, dan manfaat yang berbeda-beda disesuaikan dari masalah yang dihadapi dari setiap negara. Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei 2020 memiliki lebih dari 1 juta orang yang terkonfirmasi positif terkena virus dan jumlah kematian lebih dari 60.000, di mana saat ini Amerika Serikat menjadi epicentrum baru atau negara dengan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif dan angka kematian paling tinggi di dunia. Yang sebelumnya posisi tersebut dipegang oleh China dengan angka pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 84.415 dan kematian sebanyak 4.643 orang. Selain Amerika, negara-negara di benua Eropa juga memiliki tingkat kasus yang tinggi, di mana jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak lebih dari 1 juta dan kematian sebanyak 150.238 orang. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan resharing yang dilakukan belum terkoordinasi dengan baik. Dengan diberlakukannya kebijakan physical distancing, banyak usaha di Amerika harus tutup dan hal itu menyebabkan lebih dari 6,6 juta jiwa warga Amerika mengajukan klaim untuk mendapatkan tunjangan pengangguran. Menurut data dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 9 April 2020, lebih dari 16 juta jiwa jumlah atau warga Amerika kehilangan pekerjaan hanya dalam 3 minggu. Federal Reserve Amerika Serikat menunjukkan rencana untuk memberikan pinjaman sebesar 2,3 miliar dolar untuk usaha kecil dan menengah serta kota dan negara bagian. Adanya wabah COVID-19 memiliki dampak kepada sektor-sektor perekonomian di seluruh dunia, seperti Uni Eropa yang membutuhkan koordinasi yang baik dalam hal ekonomi. Pada sektor sistem bayaran, penyebaran COVID-19 dapat menyebabkan gangguan terhadap rantai pasokan global, volatilitas di pasar keuangan, munculnya guncangan permintaan konsumen, dan dampak negatif pada sektor-sektor utama seperti pada sektor pariwisata. Menteri Keuangan Uni Eropa telah menetapkan financial support package senilai setengah triliun euro. Selain mengganggu sektor kesehatan, keberadaan COVID-19 menyebabkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia terganggu. Seperti salah satunya, yaitu di kawasan Asia Tenggara, ASEAN menyatakan pandemi COVID-19 menimbulkan hambatan bagi kegiatan perekonomian, seperti terhambatnya kegiatan pariwisata dan terganggunya perjalanan udara. Hambatan tersebut disebabkan karena beberapa negara di ASEAN menerapkan sistem lockdown dan pembatasan perjalanan agar meminimalisir penyebaran COVID-19. Jika suatu negara melakukan pembatasan, maka aktivitas seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi akan terhambat dan para pekerja berisiko di PHK. Sementara di Australia, angka yang terjangkit virus yaitu lebih dari 6.000 dan 97 kematian. Australia dan Singapura memiliki angka kematian yang dapat dinyatakan rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Singapura memiliki pasien terkonfirmasi positif sebanyak lebih dari 20.000 dan 20 kematian. Di mana jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Indonesia yang memiliki angka pasien terkonfirmasi positif lebih sedikit, yaitu sekitar 12.776 orang, sementara angka kematiannya mencapai 930. Negara Singapura memiliki angka kematian yang rendah karena pemerintahnya sudah memiliki perencanaan dan tahu kebijakan apa yang harus dilakukan ketika pandemi kembali menyerang negara Singapura. Kebijakan dikembangkan setelah wabah SARS 17 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2003, dan diterapkan pada pandemi COVID-19. Kemudian langkah lain yang dilakukan negara Singapura adalah mengaktifkan jaringan klinik kesehatan yang disebut klinik persiapan kesehatan publik. Lalu merawat pasien yang terkena virus di rumah sakit khusus, melacak pasien yang sebelumnya terkena virus dengan menggunakan aplikasi Trace Together, agar tahu pasien tersebut berinteraksi dengan siapa saja. Ketika pasien berinteraksi dengan orang lain, orang yang berinteraksi harus karantina mandiri. Jika tidak, akan diberikan sanksi seperti ditahan. Sama halnya dengan negara Singapura, negara Australia juga menerapkan suatu kebijakan yaitu lockdown di beberapa wilayahnya. Kebijakan lockdown di negara Australia sangat efektif dilakukan, terbukti dengan angka kematian yang rendah. Negara-negara tersebut menunjukkan bentuk manajemen risiko yang termasuk baik yang dicapai melalui koordinasi resharing yang baik juga, di mana seluruh sektor dari mulai individu sampai tahap makro bekerja sama secara kolektif dalam memutuskan rantai penyebaran. Selain itu, masyarakat sadar akan pentingnya berdiam di rumah dalam sementara waktu. Next. Selain sektor-sektor dari individu sampai komunitas internasional, sektor perbankan juga mengalami masalah. Sini ada dampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kinerja sektor perbankan yang secara langsung mengganggu sirkulasi likuiditas. Yang pertama, pendapatan baik UMKM maupun individu telah menurun karena kegiatan di sejumlah sektor termasuk pariwisata, transportasi, otomotif, jasa, dan juga lainnya terhenti sementara. Pandemi tersebut telah menyebabkan berbagai kerusakan baik di sektor produksi dan jaringan distribusi yang berdampak pada memburuknya iklim usaha Indonesia. Bahkan, berbagai usaha terpaksa berhenti. Karena terhentinya sektor-sektor tersebut, membuat banyak perusahaan mengalami kerugian yang mengakibatkan terganggunya pendapatan perusahaan dan juga mengakibatkan terganggunya pendapatan pekerja. Yang kedua, tidak mudah untuk mengamankan likuiditas dengan cara menjual aset seperti contohnya rumah, mobil, motor, dan lain-lain dengan beberapa pembeli, karena sekarang bukan waktu yang ideal untuk melakukan transaksi.
Lalu yang ketiga, terdapat risiko kredit macet yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian. Akibatnya, mereka tidak dapat membayar utang dagang dan bunga pinjaman mereka sendiri, apalagi pokok. Banyak perusahaan yang harus memberhentikan produksi dan menghentikan pekerja yang pada akhirnya NPL di sektor perbankan akan melonjak dan mengakibatkan banyak bank mengalami masalah likuiditas. Agar masalah tersebut dapat diatasi, OJK telah membuat kebijakan kontrasiklikal untuk menjaga kinerja intermediasi dan risiko kredit perbankan. Kebijakan tersebut berupa kebijakan restrukturisasi kredit yang berisi penilaian kualitas kredit, pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 miliar. Kemudian restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar. Setelah direstrukturisasi dan ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Lalu, relaksasi berlaku untuk debitur non-UMKM dan UMKM dan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan. Dan yang terakhir, mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur. Dikarenakan sektor perbankan memiliki peran penting dalam proses recovery perekonomian secara menyeluruh, sektor perbankan berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Dengan industri perbankan yang pada umumnya sedang mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini, transmisi kebijakan moneter melalui sektor perbankan kurang efektif dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan begitu, pemilihan perekonomian nasional akan mengalami kesulitan jika sektor perbankan tetap berada dalam masalah. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang efektif baik sisi moneter, fiskal, maupun struktural, di mana perbaikan ini juga harus dibantu oleh perbaikan sektorial. Sektor manufaktur pun terdampak karena COVID-19. Yang pertama, industri manufaktur untuk alat kesehatan dan obat-obatan tidak mengalami penurunan kapasitas. Yang kedua, penurunan kapasitas bahan baku dan modal diimpor dari negara lain karena terhambat COVID-19. Lalu yang ketiga, biaya produksi meningkat dan kuantitas akan meningkatkan pasar. Next. Adapun bantuan yang diberikan yaitu Kementerian Perindustrian Indonesia mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pelaku industri di Indonesia agar kegiatan industri tetap berjalan sesuai protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan stimulus fiskal guna menjaga sektor industri manufaktur. Agar tetap memicu daya beli masyarakat. Stimulus yang dikeluarkan berupa pelonggaran pemungutan pajak, agar para pekerja di sektor industri mendapat tambahan penghasilan. Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga turut berkontribusi dengan membebaskan bea masuk untuk importasi komoditas yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan ini tentu akan meringankan produsen dalam mencari bahan baku alternatif lainnya sehingga produksi dapat tetap berjalan. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam mengatasi risiko akibat pandemi dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan dapat mencakup berbagai macam aspek. Karena risiko akibat pandemi merupakan jenis risiko sistematik berskala besar yang keberadaannya dapat mempengaruhi berbagai macam sektor diantaranya yaitu manufaktur dan perbankan. Upaya dalam memitigasi risiko pandemi merupakan hal yang penting karena dampak ketika risiko gagal diatasi akan mengakibatkan munculnya risiko dan masalah lain yang dapat memperburuk situasi. Menangani jenis risiko tersebut memerlukan koordinasi risk sharing yang baik dan dari berbagai sektor, dari mulai individu sampai dengan komunitas internasional, di mana dibutuhkan kerjasama yang dilakukan secara kolektif. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan signifikan dalam upaya menangani jenis risiko ini. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan tepat sasaran agar risiko dapat teratasi. Oleh karena itu, dengan adanya risk sharing dalam bentuk manajemen risiko, diharapkan berbagai negara dapat mengatasi risiko dan masalah akibat pandemi COVID-19 ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu.